Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan sekaligus tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering menerima aturan daripada pertolongan. Dengan berbagai macam aturan yang dibuat demi mencerdaskan anak bangsa, Anda ingin membantu murid di kelas, tetapi waktu Anda habis mengurus administrasi demi pemenuhan capaian guru, sehingga mengabaikan kecerdasan dan kemajuan anak di kelas. Maka menurut saya, apa yang ditawarkan kurikulum prototip atau kurikulum Merdeka Belajar ini sangat membantu guru sebagai fasilitator dan siswa-siswa dalam belajar. Kali ini saya ingin mengulas terkait dengan kurikulum prototip 2022. Mari kita belajar kurikulum prototip 2022. Apa dan bagaimana kurikulum prototip 2022? Inilah draft pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka dasar kurikulum. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, struktur kurikulum. Dan yang kelima, prinsip pembelajaran dan asesmen. Sobat Guru Indonesia, mari kita memahami apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum prototip 2022 merupakan istilah lain dari kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum ini dilandaskan pada program sekolah penggerak yang mengacu pada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Maksud dari profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa-siswi bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya siswa dan siswi bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Kerangka dasar kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau biasa disingkat CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran. CP berisi kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Yang kedua, struktur kurikulum prototip. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pada struktur kurikulum, pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, sehingga beban belajar pun terbagi dua juga, yaitu yang pertama, pembelajaran reguler. Menurut kerangka dasar kurikulum prototip, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran reguler memiliki porsi 70% sampai 80% dari total beban belajar. Berikut rekap beban belajar pembelajaran reguler. Yang pertama, PAUD 1050 menit per minggu. Kelas 1 SD 828 jam pelajaran. Kelas 2 SD 900 jam pelajaran. Kelas 3, 4, dan 5 SD 1044 jam pelajaran. Kelas 6 SD 928 jam pelajaran. Kelas 7 dan 8 SMP 1044 jam pelajaran. 9 SMP 928 jam pelajaran. Kelas 10 SMA 1098 jam pelajaran. Kelas 11 SMA 1368 jam pelajaran. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
merupakan perwujudan dari tujuan pendidikan nasional, di mana komponen yang lain diarahkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Kerangka kurikulum yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen kurikulum prototip. Kurikulum yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran yang dihasilkan dari pemetaan standar kompetensi. Pembelajaran adalah proses pembelajaran, sedangkan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran. Prinsip pembelajaran kurikulum prototip yang diringkas dari buku panduan pembelajaran prototip dilaksanakan berpedoman pada prinsip pembelajaran sebagai berikut. A. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dari tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. B. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. C. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. D. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. E. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip asesmen kurikulum prototip berdasarkan buku panduan. Pelaksanaan asesmen mengacu pada prinsip sebagai berikut. A. Pelaksanaan asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. 2. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan leluasa untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. 3. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. 4. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. 5. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.